Bapak Saudara, ATP Podcast episode ke-67 ya. Kembali ke ruang dengar saudara semua dimanapun berada. Tunggu, episode 67 67 7 7, aduh 7 nih. Ya, saudara, sebenarnya sekarang tuh agak sensitif ketika melihat angka yang itu ya 7 ya. Jadi kebetulan Beta Tech Podcast ini 7 hari setelah pertandingan itu ya. Jadi ya ritual mingguan ya kami sekte pemuja bola bundar ya. Jadi tiap minggu nonton bola begitu ritualnya. Nah, sudah barang tentu lu yang sering dengar podcast ini tahu bahwa Beta fans klub apa ya. Beta fans United, Manchester United, dan beberapa hari belakangan ini ya, 1 minggu ini ya, setelah pertandingan itu kami tuh dibully habis-habisan ya. Tapi begini saudara, Beta mau cerita sebelum dan sesudah pertandingan itu ya. Nah, dengan sederet hasil yang sangat positif menurut Beta ya, kami juga dihadiahi juara Piala Liga ya, yang kata orang piala yang standar ya, tapi ya buat kami itu berharga sekali karena setelah 6 tahun tidak ada trofi, terakhir dapat trofi juga ya, Carabao Cup seperti itu. Setidaknya membuat Beta optimis lah menjelang Northwest Derby ya, derby melawan Liverpool toh. Nah, karena pertandingannya itu kalau lu yang nonton ya, fans United yang nonton ya, itu dimulai Senin pagi kalau waktu Indonesia bagian tengah tuh. Jadi karena Beta harus siap tenaga ya, Beta tidur dulu ya, mulai sekitar setengah satu pagi ya. Nah, terus bangun dengan semangat membara. Nah, ketika lihat line up, Beta optimis ya, akan menang gitu ya, meskipun bertanya-tanya, terutama di ini wingback kanan ya, kenapa bukan Aaron Wan-Bissaka tapi yang dimainkan Dalot. Kemudian Beta berpikir bahwa oke, Dalot kan lumayan di Piala Dunia toh dengan Portugal, jadi menurut Beta bisa lah ya. Nah, oke, jalannya pertandingan bagaimana? 25 menit pertama berjalan dengan baik-baik saja saudara ya. Bahkan beberapa kali United tuh punya peluang. Menjelang akhir babak pertama, Cody Gakpo, wah, ini pemain yang keren ya mainnya. By the way, dia buat gol toh. Nah, kita pun tertinggal. Nah, kemudian saat turun minum, saat babak pertama selesai, Beta berpikir ya bisa lah ya dikejar. Biasa kan seperti itu juga di beberapa pertandingan terakhir tuh, sekitar ada 19 pertandingan yang selama musim ini tuh yang si Erik ten Hag kemudian akan ngegas di babak kedua. Nah, kemudian Beta optimis bisa lah minimal seri lah ya. Baru menit ke-47 sudah 2-0, menit ke-50 3-0, menit 66 4-0, dan menit 75 5-0. Dan saat itulah Beta tutup streaming dan tidur saudara. Tapi ya tetap penasaran. Pas buka live score, waduh 7-0 saudara. Aduh, itu kemudian Beta langsung tidur lagi ya, nyenyak. Dan Beta sebelum tidur Beta tweet, "We lose." Ya. Dan Beta tidak habis pikir saudara, kenapa bisa seperti itu. Nah, ini yang kemudian Beta mencoba untuk mencari jawabannya ya. Dan sudah barang tentu pertandingannya sudah selesai, tapi ya perang di medsos itu baru dimulai tuh saudara. Ya, Beta pantau di Twitter ya biasa,
perang analisis. Oh, ada yang bilang United terlalu sombong dan seterusnya, kemudian meremehkan, atau ada yang bilang juga karena mereka terlalu capek begitu. Pokoknya banyak analisis lah seperti itu. Ada yang lain tuh perang meme ya. Oh, meme di mana-mana. Kemudian perang masa lalu ya. Ini ada juga yang bilang MU tuh sudah sering kalah lawan Liverpool. Memang benar sih, kami pernah kalah 5-0, si penonton keluar dari stadion dan seterusnya ya. Itu memang kenangan yang buruk juga sih. Tapi 7-0 ya luar biasa tuh. Ya, dan perang-perang yang lain, saudara. Kemudian angka 7 itu yang kita kembali ke tadi, bahwa menjadi momok selama beberapa hari ini ya. Dan kita take podcast ini 7 hari setelah pertandingan itu, 1 minggu tepat setelah pertandingan itu ya. Nah, padahal angka 7 ini kalau lu fans United ya, lu tahu lah bahwa angka 7 itu begitu sakralnya di MU ya. Ya, kesangarannya berkurang sih ketika mitranya Piers Morgan Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid tahun 2009 ya. Itu kemudian angka ini menjadi benar-benar angker kembali buat United. Tapi 7-0 itu ya, kita bukan bicara soal pemilik angka 7, tapi ya kalau 7-0 membuat angka itu angker sih, tapi bukan yang nomor punggung 7, tapi ya angka 7 ya. Bahkan tuh ada beberapa bukan beberapa, tapi ada yang berpendapat begini, saudara ya. Ada yang bilang begini, lebih pilih juara Piala Liga atau bantai MU 7-0. Mereka bilang ya bantai MU 7-0 lah. Itu terasa lebih membahagiakan daripada dapat Piala Liga. Bisa segitunya loh, saudara, kami digoreng begitu. Oke, saudara, beta tidak mau menganalisis kenapa MU kalah ya. Karena apa? Karena lu bisa nonton lah di banyak channel YouTube itu ya, yang sudah menganalisisnya ya. Beta mau omong ini murni dampak setelah kami dibantai 7-0 itu apa yang terjadi sih ya. Ya memang tidak heran, saudara, sebagai klub dengan supporter terbesar ketiga di dunia ya, di bawah Real Madrid dan Barcelona ya, kita pikir sudah resiko kita dijadikan bulan-bulanan ya. Sampai ada tuh fans yang membuli kami, tapi lupa loh beberapa hari sebelumnya baru saja dikalahkan. Klub apa ya? Yang baru saja disingkirkan dari Europa League, tapi paling ngegas tuh di medsos. Lupa. Kemudian beberapa hari yang lalu ya, terbongkar kasus korupsinya. Ya, itu loh klub itu ya, lu tahu lah. Ya, itu beta kasih satu clue lagi. Itu klub yang stadionnya bisa menjadi tempat pre-wedding, saudara. Klub itulah ya. Tapi menurut beta itu warna-warni lah dalam kita menjadi seorang fans atau supporter ya. Ya asal jangan baper sih. Ya, kalau lu jadi fans ya jangan baper ya. Seperti itu. Dan satu hal yang kemudian menarik juga adalah kekalahan United 7-0 ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah, beta katakan sebagai sebuah peluang untuk berbagai macam hal yang tidak ada hubungan dengan bola ya, tapi nimbrung dan menggoreng angka 7 ini ya, saudara. Beta sebut yang di Indonesia saja ya. Ada satu bank ya, Bank BCA ini ya, kemudian membuat di Instagramnya ya, bukan angka 7, ini angka 1 ya. Ngapain sih lu ya, ditulis di postingan apa IG-nya tuh RP1, tapi 1 kayak yang ada kepalanya tuh kah. Tapi dia tulis di bawahnya captionnya bukan angka 7, ini angka 1. Ya untuk apa? Tapi ya karena United, karena MU ya, makanya bisa dapat exposure tinggi mungkin ya. Kemudian ada nih perusahaan namanya GoPay Indonesia. Kemudian tulis di ini Twitter ya,
Pap saldo GoPaymu mu tuh tulisnya GoPay Stripe ya, Stripe nih kah MU, mu tuh MU ya. Ini jelas-jelas MU, baru ada tanda emoticon tunjuk ke bawah, kemudian ada GoPay saldonya 70. Ini ngapain sih? Ya, GoPay Indonesia. Kemudian ada ini perusahaan apa nih, merek kondom, apa nih kondom, Durex ya. Ini di Instagramnya dia, lu tahu tuh yang Drake yang meme Drake yang biasa satu meme-nya dia taruh tangan terbuka menunjukkan gestur menolak, dan yang di bawahnya dia kayak suka begitu ya. Itu meme yang klasik toh. Nah, di Instagramnya Durex kemudian ini ada ini diganti dengan Mo Salah nih ya. Mo Salah untuk 70 dia tolak, gestur tolak. Kemudian 69 dia yes. Ngapain sih? Durex Indonesia. Dan mungkin masih ada yang lain ya, beta baca juga ini di akunnya Porsalang kalau tidak salah, atau di mana itu ada ini Kominfo, bukan Kominfo, ini apa namanya, Kementerian Pariwisata dan Kreatif tuh kan, singkatannya agak ribet. Itu juga mention mereka, salah satu akun fanbase-nya MU. Ngapain sih? Nah, coba lu sebutlah klub apa yang kayak United ya, yang kalau dikalah tuh kemudian dibully oleh korporat sampai alat kontrasepsi. Tapi nah, beta pun kemudian mengikuti tren ini. Beta kemana misalkan naik lift yang lantainya hanya 6, beta foto, beta tulis angka 7 di situ. Kemudian lagi duduk nongkrong dengan teman-teman, ada 7 gelas, beta foto, beta posting dan seterusnya. Ya, follow the flow aja. Ikut sesuatu yang sedang berkembang dan kayak menertawakan klub sendiri tuh. Tapi itu cara yang efektif, saudara. Ketika beta menertawakan klub sendiri dengan kekalahan yang sangat besar itu, kemudian kayak stress release tuh gak? Kayak oke, kalah, sudah beres. Nah, saudara, terus maknanya apa nih ya? Beta tag podcast ini ya, itu setelah pertandingan Europa League, saudara ya. Europa League itu kita United ketemu Real Betis ya. Beta heran juga itu. Waktu nonton Real Betis, beta kaget ada satu pemain namanya Joaquin. Ini Joaquin ini pemain yang dulu di PS tuh kencang sekali ya. Beta masih main PS2. Beta heran juga dia masih main bola. Beta tahu dulu terakhir dia main di Fiorentina. Tapi kaget begini, di Real Betis masih ada loh, saudara. Dan ternyata umurnya tuh 41 loh. Luar biasa Joaquin. Dan mungkin karena dia yang kapten, makanya di umurnya 41, jadi skor ini sama dengan umurnya 41 ya, tapi 41 untuk United. Oke, by the way, kenapa beta nonton match ini ya? Match ini itu penting untuk kita melihat ini United bagaimana sih merespon kekalahan 7-0 itu. Dan semua perhatian sudah banten tuh menuju ke Erik ten Hag tuh, ETH. Dan ini orang gila sih, saudara. Ini pelatih semenjak eranya Moyes sampai sekarang, setelah Sir Alex pensiun di tahun 2013, pelatih ini yang beta pikir bisa menguasai ruang ganti ya. Luar biasa. Kenapa beta bilang dia gila ya? Karena line up-nya persis sama seperti yang dikalahkan Liverpool 7-0. Starting line up-nya persis, saudara. 11 pemain yang turun itu persis, dari De Gea, Dalot, Varane, kemudian Lisandro Martinez, Luke Shaw, kemudian si Fred ya, Bruno, kemudian ada si Rashford, ada Anthony dan Wout Weghorst. Lengkap itu semua tim yang kemudian kami kalah dari Liverpool itu tim itu. Dan kenapa diturunkan lagi semuanya itu ya. Dan kalau kita bicara jalannya pertandingan ya, beta sempat khawatir sih, meskipun di menit 6 menjelang menit ke-7 kami sudah unggul dengan golnya Rashford ya. Tapi kan kebobolan oleh Ayoce Perez
di menjelang pertandingan akhir pertandingan babak pertama 1-1. Tapi di babak kedua ya luar biasa. Mereka bisa cetak gol, 3 gol ya, dan sedikit mengobati saudara. Dari segi permainan, beta pikir bukan United yang terlalu ngegas ya. Beta lihat pun faktor dari si Real Betis yang memang mungkin levelnya dua tingkat di bawah MU, tapi luar biasa mereka bisa menang ya. Dan kreditnya tuh beta kasih ke si Aaron Wan-Bissaka yang ganti Dalot dan kemudian membuat pembeda sih di lawan Betis. Kemudian McTominay dan Facundo Pellistri yang masuk dan membuat perubahan yang luar biasa. Mantap. Kemudian kami pun lupa dengan 7-0 itu. Meskipun masih pembulian duniawi masih berlanjut di medsos, di lingkungan pertemanan dan seterusnya. Bodoh amat. Kami pun menertawakan kekalahan kami. Saudara, tapi kekalahan 7-0 ini menjadi sejarah sih. Beta pikir akan 20 tahun, 30 tahun ke depan orang tidak akan lupa itu ya. Nah, beta mau ngomong sedikit ya, soal 7-0 ini ya. Sebagai fans United ya lu kecewa lah pasti ya. Tapi begini saudara, kemudian beta ada beberapa akun YouTube yang beta selalu follow, updatean mereka, dan mereka ya memang itu untuk MU, dan salah satunya itu si Poros Halang ya, Bang Pet sama si Bang Fu, dan untuk membahas pertandingan ini itu mereka mengundang Mas Gusti. Nah, Mas Gusti ini orang yang sering nonton United di Old Trafford. Nah, beliau ini waktu itu ya nonton langsung di Anfield. Jadi kita bisa dapat informasi yang organik, informasi yang primer sekali dari Mas Gusti ini ya. Di Poros Halang saudara bisa nonton kalau tertarik. Nah, 2 poin yang beta mau highlight dari beta dapat informasi dari si Poros Halang ini, kemudian dari beta punya penerawangan. Ya, yang pertama itu ada seorang pemain ya, namanya Wout Weghorst, WW27, nomornya 27 saudara. 7 lagi. Oke. Ini pemain pinjaman saudara dari Besiktas kalau tidak salah ya. Harganya hanya 2 juta euro ya. Ini kalau dibandingkan dengan Haaland atau Nunes ini beda jauh sekali. Bahkan Fred tuh harganya 60 juta loh saudara. Weghorst hanya 2 juta. Karena permainannya yang luar biasa dengan timnas Belanda di Piala Dunia. Kemudian dia dipinjam ya ke United di Januari kemarin ya. Nah, dan menurut penuturan Mas Gusti ini ya, yang tadi beta bilang dia nonton langsung di Anfield ya. Ketika pertandingan selesai di Anfield itu semua pemain kemudian bergegas untuk langsung meninggalkan lapangan ya. Tapi tidak dengan Weghorst katanya ya. Kemudian si Weghorst ini menuju tribun ya, yang ada fans United-nya, dan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan seperti itu. Nah, beta sih respect. Ini suatu hal yang ya beta respect sekali dengan Weghorst ya. Walaupun dalam keadaan yang rapuh, terpukul, malu, dan mungkin sedikit depresi mungkin ya, dia masih menghargai orang-orang yang dukung. Dan beta pun kalau misalkan ada di posisi sebagai ini pemain United, beta pun waktu itu pasti akan tertunduk ya. Ya dibanti 7-0 oleh klub rival, itu kan luar biasa ya. Mungkin kalau dibanti 7-0 oleh klub lain mungkin oke lah, it's okay. Tapi ini Liverpool, rival. Dan itu pasti beta pun akan tertunduk dan malu gitu ya. Dan mungkin sama juga dengan pemain United yang lain, pengen cepat-cepat keluar dari lapangan. Ya, ini Weghorst ini ya beta bisa bilang the Dutchman with passion ya saudara. Setelah era Wayne Rooney ya, Ryan Giggs, kemudian Paul Scholes, siapa lagi? Mungkin beta bisa sebut Patrice Evra ya. Who else? Siapa lagi ya? Class of 92 ya. Ini baru beta lihat pemain United yang se-passionate ini main di United. Orang yang
orang ini jarang ditemukan, saudara, setelah era-era itu. Ya. Kemudian yang beta nonton lawan Real Betis, dia menciptakan gol, ya gol keempat itu. Selebrasinya itu kayak buat kita pun terenyuh tuh. Bukan lega. Kalau kita katakan lega kan memang dia peluangnya banyak. Ini pemain kok tidak buat gol, baru 1 gol ya. Tapi ketika lihat selebrasinya itu, waduh, itu bilang, nah ini dulu. Dia menunjukkan bahwa ini loh, lu harus bangga loh di lu punya jersey itu adalah lambang MU ya. Dan di beberapa masa setelah era Sir Alex, pemain seperti ini kita jarang lihat. Bahkan kalau lu mau sebut kenapa sih itu pemain yang datang yang kembali dengan nomor 7 ya, kemudian ngambek-ngambek di bangku cadangan, kemudian buat wawancara kontroversial bersama Piers Morgan, dan kemudian sekarang main di padang gurun sana, ya bodoh amat ya. Semakin menegaskan bahwa the real GOAT is Messi, bukan dia ya. Oke. Luar biasa buat Weghorst ya. Lu pelajaran yang beta dapat dari Weghorst adalah lu boleh gagal, saudara. Lu boleh gagal, lu boleh terpukul, tapi ya lu harus respect kepada orang yang sudah dukung lu sampai titik itu ya. Dan jarang sih ada orang yang mau dukung lu ketika lu terpuruk. You have to respect them, begitu. Lu harus tunjukkan hormat lu pada mereka. Nah, itu poin pertama, saudara. Poin kedua apa? Ya, ini beta ambil dari Poros Halang itu tuh. Sekali lagi saudara bisa nonton. Ya, adalah apa yang dibuat Erik ten Hag di ruang ganti saat di Anfield setelah pertandingan berakhir. Ya, menurut kabar yang beredar, pada saat di ruang ganti, Erik ten Hag meminta semua pemain untuk diam. Pokoknya tidak ada yang boleh bersuara. Ya, jadi lu diam saja di ruang ganti itu. Masih di Anfield ya, saudara, masih di Anfield. Tujuannya apa? Erik ten Hag minta pemain diam, supaya mereka mendengar pemain Liverpool yang sedang merayakan kemenangan di ruang ganti mereka. Wow, ini lu bisa bayangkan tidak, saudara? Lu menjadi pemain United dan ada di posisi itu. Kalau beta pasti hanya tunduk dengan penyesalan sambil berpikir, cepat selesai sudah. Beta mau keluar dari Anfield begitu. Nah, di sini yang beta salut dengan Erik ten Hag, saudara. Dia mau pemain United merasakan energi kekalahan itu bagaimana, ya. Energi itu bisa membuat mereka sendiri berpikir apa sih yang salah dan lu harus buat apa ke depan begitu. Ya. Dan ini terbukti manjur, saudara. Beta kemudian lihat postingannya Marcus Rashford ya di Instagramnya ya, sampai dia bilang begini. Artinya dalam bahasa Inggris beta coba mengintisarikannya. Dia bilang begini, kalau sekarang ada pertandingan, nah mari beta kema main supaya beta mau tunjukkan bahwa beta juga ini energi kekecewaan, energi kekalahan, beta mau tunjukkan bahwa beta bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa treatment si Erik ten Hag di ruang ganti itu ya luar biasa sih, saudara. Daripada mungkin Erik ten Hag berpikir daripada beta marah-marah basong, mending beta ya semua diam dan kau dengar orang punya selebrasi. Ya, luar biasa Erik ten Hag. Saudara, beta juga selalu berpikir bahwa kegagalan itu pasti ada. Kalau kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari kan, seperti kata Bang Fuad ya, bahwa bola itu kan ya suatu pentas kehidupan. Nah, kegagalan itu mustahil, saudara. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau klub kan ada tuh, The Invisible di tahun 2004. Tidak pernah kalah, kemudian dikalahkan United juga tuh. Oke, by the way, kegagalan ini suatu hal yang wajar dan alami, saudara ya. Tapi bagaimana lu merespon kegagalan itu? Nah, itu yang penting.
Kemudian mari kita mendalami soal angka, saudara. Nah, beta pernah ada juga di posisi terpuruk, saudara, seperti United karena angka. Kalau United dengan angka 7 ya, beta dengan angka yaitu 0,01 ya, 0,01. Karena angka ini beta gagal di bangku kuliah. Dianggap tidak berhasil, bodoh, diusir, tidak diterima, dan lain-lain lah. Lu tahu saudara, apa sih 0,01 itu kalau di bangku kuliah kita berhubungan dengan apa ya? Ya, berhubungan dengan IPK. Nah, beta mau kembali ke 2016 bahwa saat pengumuman itu terjadi ya, itu pertengahan 2016 sedang maghrib 5:30 sore kalau tidak salah ya, ketika sunset lagi bagus-bagusnya itu saudara. Ya musim panas ya, aliran darah dan jantung pun berdetak karena angka ini ya. Dan apa yang beta buat ya waktu itu kurang lebih sama seperti Erik ten Hag, diam dan berusaha tenang sih. Kemudian saat itu beta menaikkan sedikit doa, bukan doa minta tolong atau doa penyesalan atau doa apa, tapi doa bersyukur ya. Asik sih kalau gagal kemudian lo bersyukur, itu kan kayak level yang berbeda begitu. Ya, tapi beta tidak anggap itu kegagalan sih. Beta belum temukan kata yang pas untuk itu. Itu apa tidak tahu juga. Oke, saudara, setelah itu beta berdoa, dan setelah berdoa tadi itu beta menelpon keluarga ya, dan kemudian mendapatkan penguatan seterusnya. Dan ya kejadian itu pun membuat beta ya bisa dikatakan titik terendah hidup, bisa ya, kayak United tadi kalah 7-0, itu titik terendah mereka ya. Beta pikir ya kalau di beta pun kasus ya 0,01 itu, dengan dukungan keluarga dan teman-teman beta bisa keluar dari situasi itu dan menjadi beta yang sekarang. Bahkan beta bisa klaim bahwa ketika waktu itu keputusan yang beta ambil salah, beta bukan orang yang saat ini saudara bisa dengar di podcast ini ya. Dan beta tidak akan lupakan mereka sih, orang-orang itu. Oh, mungkin lu yang dengar, saudara, kakak-kakak semua yang dengar, mungkin ada di masa itu. Terima kasih sih. Oke, saudara. Lu mungkin juga bermasalah dengan angka, saudara. Ya, entah itu berat badan, saldo rekening, itu juga masalah. Usia mungkin, usia sudah kepala 3 tapi belum mencapai sesuatu yang secara normal lu harus capai di usia 30-an. Ya, itu masalah juga tuh. Jam tidur mungkin, ya, masalah dengan angka jam tidur, ataupun lah masalah-masalah yang mungkin lu alami ya. Atau mungkin ada masalah atau kegagalan yang lain yang tidak berkaitan dengan angka ya. Gue pikir dua hal yang bisa kita pelajari adalah respect dan diam. Mungkin menjadi solusi. Respect dengan diri lu sendiri dulu, dengan orang lain, diam untuk menemukan solusi yang terbaik. Asik ya episode kali ini. Tapi tetap 7-0 itu menyakitkan. Cheers saudara, cheers.